Ya, oke guys, akhirnya kita sudah menonton ya pertandingan match seru nih antara RRQ Hoshi dan juga EVOS dengan hadirnya versi kembali di line up-nya RRQ Hoshi. Nah, kita akan bahas guys seberapa besar sih chance untuk RRQ ini bisa lolos playoff ya, terutama di MPL ID season ke-16 ini. Oke guys, jadi di sini sesuai dugaan kita ya, Versik akan menjadi jungler menggantikan Sutsujin dan bukan sebagai mid lane yang menggantikan Rins. Di sini Rins tetap main, Idok juga sebagai roamer, ada Raze di XP lane dan Toy di gold lane. Lalu untuk line up-nya EVOS ya seperti biasa tidak ada pergantian kembali. Kemungkinan besar akan digunakan sampai di playoff nanti. Ada Albert sebagai jungler, lalu ada Kaye sebagai roamer, Rondal sebagai mid lane, Randy-nya XP lane, dan Erlan di gold lane. Kita akan rekap terlebih dahulu untuk pertandingan hari ini dari sisi draft hero dan apa sih yang bisa dilakukan oleh Versik ya pada match melawan EVOS di minggu ke-7 pada hari ini, di hari Sabtu guys. Nanti kita juga akan melihat jadwal dari pertandingan RRQ dan membahas juga ya seberapa besar sih peluang RRQ untuk bisa lolos playoff, karena ini sangat penting terutama untuk teman-teman Kingdom di luar sana. Oke, jadi Versik sudah menunjukkan ya match yang seru nih. Dan ini menjadi pertandingan yang sebenarnya bisa dibilang kawan lama lah antara Versik dan Albert. Tapi tetap ya ini adalah derby klasik atau El Clasico yang juga ditunggu-tunggu nih baik oleh EVOS Fam ataupun oleh para Kingdom seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pertandingan pertama atau game pertama, di sini ada sedikit apa ya, bisa dibilang mungkin bingung ya dari coach VYN untuk ambil mid lane yaitu Nana. Gue juga agak bingung sebenarnya ya untuk mencerna keputusan dari beliau. Apakah memang Nana itu kompatibel untuk mengcounter terutama untuk Luoyi dan juga Cici nih yang bisa maju dan memberikan damage yang besar. Begitupun juga dengan Yi Shanshin-nya. Jadi kita lihat sih memang seharusnya ada mid lane lain yang bisa digunakan oleh Rondal dibandingkan Nana. Misalkan untuk high ground-nya itu bisa menggunakan Yves, karena kan di sini juga kita lihat ada hero pick off dari Kaye. Setidaknya lah mid lane-nya bisa hero-hero mage yang damage-nya besar, atau mungkin bisa Kadita ya nanti di combo dengan Kalea. Karena di sini kita lihat ada Albert juga guys yang sudah siap ya sebagai executioner untuk EVOS menggunakan Lancelot. Tapi memang di game pertama di sini yang sangat terlihat agresif itu dari lapu-lapunya Raze. Dia itu sangat bisa melakukan zoning out sehingga hero pick off dari EVOS itu tidak bisa berbuat banyak ya, dan mau tidak mau ya mungkin hanya bisa ngangkat si lapu-lapunya, sulit untuk ke belakang. Sehingga kita lihat di sini race-nya 4-0, lalu Ishanshin-nya Versik juga curi poin cukup banyak nih ya. Bisa dapat kill 7. Lalu Luoyi-nya di belakang juga sangat free ya dengan kill 3-0. Lalu kita lihat juga ada Cici dari Toy yang cukup kuat guys di gold lane. Dia juga punya kill 2. Sedangkan Idok sebagai chip juga sebagai inisiator ya pasti akan dipermudah lah ya untuk melakukan inisiasi seperti itu. Sedangkan dari sisi EVOS di pertandingan pertama memang cukup tertekan ya. Sehingga kita melihat bahkan Arlotnya Randy itu mati 7 guys. Lalu Lancelot 01, Kaleanya Kaye juga 05. Pokoknya match 1 ini ya kita anggap faktor X lah untuk kekalahan EVOS, karena mid lane-nya juga kurang oke nih ya, dimana Rondalnya dikasih Nana oleh coach VYN seperti itu. Lalu di game kedua kita melihat di sini draft dari coach VYN sudah lebih baik dibandingkan game pertama. Ya, alasannya karena di sini first pick-nya ke arah Cici, guys. Nah, jadi kita lihat ya di sini impact yang besar itu diberikan ketika sebuah tim mempick ke arah Cici dan Cicinya bisa zoning hero-hero yang ada di belakang. Lalu untuk
combo dari KYY. Sebenarnya ini kan combo ya, Citot ya, Cici Gatot itu juga sudah bagus guys. Tapi yang kita lihat di sini trionya KYY, Rondal dan juga Erlan ini sangat connect. Dimana ketika ada hero yang maju ya, atau hero jalan kaki yang memang akan dipersulit dengan adanya Zuxin, itu bisa diangkat. Ketika sudah diangkat oleh Zuxin, di-taun oleh KYY dan langsung dieksekusi oleh Granger. Sedangkan Joy dan juga cicinya Randy, Albert dan Randy ini bisa ke belakang guys. Dia dengan leluasa pergi ke belakang untuk pick off atau cari hero-hero damager dari RRQ. Nah, di sini hero dari RRQ itu akan sangat kesulitan bertemu dengan si Zuxin. Ada Hylos ya, ada Hylos, ada Lapu-Lapu dan juga ada Ruby. Nah, sebenarnya di pick terakhir, ini kan picknya Hylos ya. Gua sebenarnya berharap RRQ itu ngepick ke arah ini guys, ke arah Franco. Kenapa? Karena di sini Franco dengan Ruby itu bisa combo agar satu hero yang didapatkan oleh Franco atau mungkin di ulti oleh Ruby itu bisa langsung terpanis gitu ya, bisa langsung di kill oleh Sansin misalkan, atau bisa dicecek lagi oleh Lapu-Lapu. Tapi ya ternyata picknya Hylos, yang mana Hylos akan sangat kesulitan ketika bertemu dengan Zuxin ya, atau melawan Zuxin. Kalian bayangkan ya, ketika misalkan nih Hylosnya diganti dengan Franco, setidaknya Franco bisa pick off satu dulu deh sebelum war besar terjadi, sebelum turtle misalkan, atau sebelum ke arah Lord. Misalkan nih ya, di sini Gatot Kaca dari KYY itu lagi mondar-mandir nih, lagi open map. Nah, ketika nanti Franco-nya ada di rumput, kalau hook-nya kena ke arah Gatot Kaca, Gatot Kacanya bisa di all in, mereka akan menang jumlah. Jadi, dengan adanya Cici tanpa Gatot itu akan mempersulit EVOS. Tapi kenyataannya, karena di sini roamer dari RRQ-nya adalah Hylos, maka ya mau gak mau Hylos-nya maju. Dan ketika terkena punish ya, atau terkena damage dari Granger yang sudah cukup sakit nih dengan adanya Sky Pierce, ya mau gak mau Hylosnya jadi makanan. Bahkan kita lihat di sini Ruby dari Toy juga 03 guys, tidak bisa berbuat banyak gitu ya, tidak bisa melakukan inisiasi atau memberikan CC yang berarti. Sebaliknya hero-hero dari EVO cukup leluasa. Cicinya Randy dapat kill 3, Joy dapat 3 juga, dan Granger Erlan bahkan mendapatkan triple kill dengan 3 kill juga nih, tanpa death ya, 0 death gitu. Jadi congrats untuk EVOS yang bisa memenangkan pertandingan bahkan di match ketiga pun. Di sini gua rasa sih dari sisi RRQ sudah cukup kesulitan guys, sudah agak bingung nih untuk melawan Cici. Karena lagi-lagi Cicinya di-pick oleh EVOS tanpa ini guys, tanpa di ban ya oleh oleh RRQ. Sebenarnya sih bisa ya, sebenarnya bisa saja Cicinya di ban karena ini kan picknya di akhir. Pick awalnya itu Glue, Kalea, dan YSS. Sedangkan Kimi Cicinya terakhir, pick terakhir. Sebenarnya bisa di sini RRQ ngeban ke arah Granger dan juga Granger dan Cici. Jadi Valentinanya nggak usah di pick gitu ya. Tapi di sini malah malah ban Valentina. Lalu yang diambil oleh Coach Cute untuk RRQ, Nathan untuk Toy, lalu Hayabusa untuk Versik, ada Grok, Zuxin, Arlott. Sebenarnya bisa menjadi combo yang bagus ketika Groknya itu dapat ke arah hero belakang, misalkan nabrak tembok gitu ya. Tapi di in-game bukannya Grok yang berhasil melakukan inisiasi, tapi malah Kalea yang inisiasi duluan dan pick off duluan. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat Arlott-nya Res itu mati 6 guys ya, dia terkena 6 death. Lalu Hayabusa Versik juga 2, Zuxin-nya Rins juga 03, Grok Idok 04. Ini membuktikan bahwa gameplay pick off yang sudah
digunakan oleh EVOS ini benar-benar dikuasai, terutama oleh KYY, dan inisiasinya ini bisa langsung di follow up, terutama oleh Albert ya. Albert kan menggunakan YSS, jadi YSS-nya ya sangat enak lah. Dia mau makan siapapun ya sudah terkena CC duluan, baik oleh Kalea ataupun oleh Kimi, dan glue-nya juga bagus ya zoningnya di sini. Nah, jadi ini adalah kemenangan yang cukup bagus untuk EVOS, di mana EVOS sudah lebih aman ya dibandingkan RRQ. Jadi RRQ-nya berada di hashtag 7 guys. Ya mau tidak mau, RRQ harus menelan kekalahan melawan EVOS Esport. Sebenarnya kalau misal kita flashback ya, ada perkataan dari Idok, katanya sih kalah sama tim lain tidak masalah asal jangan kalah lawan EVOS. Sebenarnya taunting-taunting seperti itu boleh-boleh saja sebenarnya, asal diimbangi dengan permainan yang apik. Tapi kalau misalkan permainannya masih belum konsisten, masih angin-anginan gitu ya, mid lanernya angin-anginan, XP lane-nya ya kadang jago kadang enggak, seharusnya sih humble aja bro ya, jangan terlalu jangan terlalu dibesar-besarkan lah gitu ya. Nah, kalau misal kita lihat untuk pertandingan hari ini memang cukup mengejutkan ya. Di hari Sabtu 4 Oktober, Dewa memenangkan pertandingan atas Alter Ego. Ya, di sini memang Alter Ego-nya sih kalau menurut gua yang bisa dibilang mungkin kesulitan ya untuk melawan Hellcard-nya dari Dewa. Yang pertama, kesulitan juga melawan Elise dan Hellcard. Elise-nya di-ban, lalu Hellcard-nya masih lolos gitu ya, dan tidak di-ban. Yang otomatis diambil lagi oleh Mueza-nya Dewa, sehingga Alter Ego-nya kesulitan untuk melawan Hellcard. Ya, bisa dibilang instant kill lah dari Hellcard-nya ketika dia dapat hero-hero belakang. Jadi Alter Ego harus belajar banyak nih dari match melawan Dewa. Bagaimana mereka pun nantinya bisa menggunakan hero-hero seperti Baloyski ya, hero Hellcard yang juga dilakukan oleh Mueza. Itu menurut gua sih meta yang masih bagus digunakan di MPL season ini. Tadi kita sudah bahas panjang lebar terkait matchnya EVOS RRQ. EVOS memenangkan pertandingan atas RRQ 2-1. Lalu ada Onyx yang juga berhasil memenangkan pertandingan dengan sangat mudah melawan Navi. Karena memang di sini Navi bisa dibilang inisiasinya itu kesulitan karena kalah gold, guys. Sebenarnya inisiasi dari Navi itu sudah sangat bagus ya. Jadi Navi sudah berjuang keras, sudah mencoba banyak hal, pick off, ya ganking, tapi tetap bonyok, guys. Karena dari awal memang mereka kalah objektif, dari awal mereka kalah war. Jadi ya mau gak mau di sini Navi juga harus banyak belajar ya dari kekalahannya melawan EVOS. Nah, besok RRQ akan melawan Geek Fam, yang mana sebelumnya Geek Fam mengalahkan Dewa United. Nah, jadi Geek Fam tidak bisa dianggap remeh. Besok RRQ mau tidak mau harus menang jika ingin lolos playoff. Dan juga jika kita lihat Navi masih ada chance untuk kalah ya, karena Navi kan satu peringkat di atas RRQ. Jadi kalau misalkan Navi besok kalah, chance playoff RRQ itu masih ada sebenarnya, masih ada meskipun kecil ya, masih ada. Yang penting RRQ harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, karena lawan RRQ ke depan bisa dibilang peringkat-peringkat bawah, guys, bukan peringkat atas lagi gitu ya. Jadi Geek melawan RRQ di sini harus menang, dan Navi harus kalah melawan BTR jika RRQ ingin lolos playoff ya. Teman-teman juga bisa lihat peringkat dari RRQ Hoshi ini masih berada di hashtag 7, sedangkan Navi berada di hashtag 6. Jadi kesempatan yang besar untuk RRQ Hoshi bisa lolos playoff, yang pertama adalah RRQ Hoshi di sisa pertandingan itu harus menang, guys. Di sisa match harus menang, dan di sisi lain Navi-nya harus kalah gitu ya. Di sisi lain Navi harus kalah, tapi RRQ Hoshi-nya harus menang. Nah, itu yang menjadi PR dari RRQ Hoshi. Ini untuk minggu ke-7. Untuk RRQ
lawan GIG seharusnya menang. Kita cek minggu 8. Minggu 8 kita fokus ke Na'Vi dan RRQ ya. Nah, RRQ di hari Sabtu 11 Oktober itu akan melawan Alter Ego. Ya, cukup berat sebenarnya untuk melawan AE. Karena AE juga tidak bisa dianggap remeh ya, apalagi ketika Alek nanti dapat hero pick off-nya. Lalu, kita lihat juga untuk RRQ akan melawan Dewa yang mengalahkan Alter Ego hari ini. Dewa juga tidak bisa dianggap remeh, guys. Karena ada Qin di sana. Qinnya bisa zoning out dengan sangat baik. Qinnya bisa bermain agresif. Sehingga Ray dan teman-teman lainnya itu sangat mudah untuk melakukan pick off ke arah hero-nya RRQ. Jadi jangan dianggap remeh. Geek Farm, Alter Ego, Dewa itu itu adalah tim-tim yang memiliki power juga gitu. Lalu kita lihat ada Na'Vi ya akan melawan Geek Farm. Nah, ini Na'Vi lawan Geek Farm. Ya kalau misalkan nanti Na'Vi-nya kalah lawan Geek Farm, maka RRQ punya peluang yang lebih besar untuk bisa lolos playoff. Untuk week ke-9 guys, minggu ke-9, kita fokus mencari match Na'Vi versus EVOS. Nah, lagi-lagi, jika di sini nanti Na'Vi-nya kalah lawan EVOS, maka angin segar untuk RRQ. Karena RRQ di sini adalah akan melawan TLID dan harus menang lagi guys. Mau gak mau ya, Na'Vi harus kalah, RRQ harus menang jika ingin RRQ lolos playoff. Lalu di minggu terakhir, minggu ke-9 hari Minggu, hari terakhir juga, match point nih antara RRQ versus Na'Vi. Jadi penentuan benar-benar berada di hari terakhir di regular season, di season 16 ini. RRQ versus Na'Vi. Siapakah yang akan lolos playoff? Apakah Na'Vi di sini bisa mempertahankan di peringkat ke-6 atau malah nanti RRQ Hoshi yang akan bisa naik ke peringkat 6 dan lolos playoff? Gimana nih menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya untuk pendapatnya. Apakah RRQ Hoshi bisa kuat dengan adanya Versik di minggu-minggu terakhir ini? Atau malah RRQ Hoshi yang akan terancam tidak lolos playoff dan Na'Vi yang akan lolos? Ya silahkan guys, tulis-tulis di kolom komentar gimana pendapatnya kalian ya. Oke guys, jadi segitu ya untuk rekap di minggu ke-7 ini. Besok mungkin kita akan bahas lagi bagaimana performa RRQ dan selanjutnya akan melawan Alter Ego ya, lalu melawan Dewa United dan di minggu terakhir RRQ TLID dan RRQ Na'Vi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video.